Resep kikil mercon sapi memang bikin nagih ya. Selain rasanya enak dan cara masaknya cukup mudah. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama aku udah siapin perbumbuannya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian ada tomat merah. Tentunya ada kikil sapi. Ini aku beli di tukang sayur ya. Kemudian dipotong-potong. Lanjut lagi si kikilnya mau aku rebus terlebih dahulu supaya jika ada kotoran atau buih-buihnya bisa kita buang ya. Kita rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit bisa kita angkat, kemudian kita cuci dan bilas dengan air bersih ya. Untuk perbumbuannya sendiri di sini aku blender. Bagi kalian di rumah jika ingin dihaluskan dengan ulekan silahkan. Kemudian aku udah siapin pan dengan sedikit minyak. Di sini aku mau menumis si bumbunya yang sudah dihaluskan dengan blender tadi. Masak bumbunya sampai benar-benar tanak dan kadar airnya juga berkurang. Setelah berkurang nanti bisa kita tambahkan minyak sayurnya. Masukkan serai yang sudah digeprek, kemudian lengkuas dan daun jeruk. Kemudian ada daun salam juga. Selanjutnya kita aduk lagi. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kemudian bisa masukkan garam, 1 sendok gula pasir, kemudian tambahkan kaldu bubuk atau MSG jika suka. Dan terlihat ya teman-teman, di sini perbumbuannya sudah matang, sudah berubah warna seperti ini dan tandanya sudah tanak ya. Kemudian bisa masukkan kikil yang sudah kita rebus tadi. Kikilnya sendiri setelah direbus tadi aku cuci lagi ya supaya bersih. Dan ini bisa kita aduk supaya bumbunya tercampur. Di sini aku mau menambahkan sedikit air supaya di bawahnya itu nggak terlalu kering ya. Kemudian di sini juga aku menambahkan 2 sendok kecap manis supaya rasanya lebih enak lagi. Kita aduk supaya tercampur, kemudian kita masak sampai benar-benar itu bumbunya meresap ya. Sebelum kikil merconnya kita angkat, jangan lupa kita koreksi rasa terlebih dahulu. Jika sudah pas, bisa kita angkat dan siap disajikan. Dan ini dia masakan kita kali ini, yaitu resep kikil mercon. Rasanya enak. Ini dimakan dengan nasi hangat lebih nikmat lagi, apalagi kalau ditambah kerupuk ya. Bagi yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini Mbak Erna mau buat sambal goreng kentang balado. Enak banget, langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama aku udah siapin ini kentang yang sudah dipotong seperti ini, kemudian dicuci bersih. Lanjut lagi, ini perbumbuannya simpel banget. Aku gunakan cabai rawit semua, kemudian bawang merah, bawang putih, tomat, daun salam, serai, lengkoas, garam, gula pasir, penyedap rasa, kemudian lada bubuk. Panaskan minyak sayur secukupnya. Jika sudah panas bisa masukkan kentang. Kentangnya digoreng sampai benar-benar matang ya. Ini aku bikin 2 kali karena banyak ya, kalau semuanya nggak cukup. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Sambil menunggu kentangnya matang, di sini aku mau menghaluskan perbumbuannya dengan cara di blender. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai. Jika kalian kurang suka pedas, bisa gunakan cabai merah besar. Kemudian masukkan irisan tomat, opsional aja untuk penggunaan tomatnya. Di sini aku pakai, sebelum di blender bisa masukkan minyak atau sedikit air ya. Kemudian kita haluskan. Ini aku pakai air sedikit aja.
Bumbunya sudah halus seperti ini, kita sisihkan. Lanjut lagi ke kentangnya yang sudah kita goreng. Jangan lupa sesekali kita balik supaya matangnya merata. Jika kentangnya sudah agak kecoklatan, ini tandanya sudah matang, mau aku angkat. Kemudian kita sisihkan di wadah terlebih dahulu. Aku mau lanjut lagi goreng kentangnya sampai selesai ya. Ini bagian yang terakhir karena tadi aku bagi dua. Jadi digoreng seperti awal ya, sampai matang si kentangnya sendiri. Kentangnya sudah matang, kita angkat. Aku masih pakai wajan yang tadi, kemudian untuk minyaknya aku juga masih gunakan minyak yang tadi, hanya dikurangin aja. Masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Masukkan bumbu aromatik seperti serai, lengkuas, kemudian daun salam. Kemudian kita aduk supaya bumbunya itu matang. Jangan lupa masukkan bumbu yang lainnya seperti garam, penyedap rasa, lada bubuk, kemudian gula pasir. Masak bumbunya sampai benar-benar tanek ya, sampai matang. Terlihat di sini bumbunya sudah matang, warna cabenya juga sudah cantik ya, berubah warna. Kemudian bisa masukkan kentang yang sudah digoreng tadi. Aduk sampai si bumbunya itu tercampur dengan si kentangnya ya. Kita tunggu sampai benar-benar si bumbunya itu meresap ke kentangnya ya. Dan ini terlihat sudah matang dan sudah dikoreksi rasanya sudah pas dan ini siap disajikan. Resep sambal kentang ini enak banget jika dipadukan dengan opor ayam pada saat lebaran ya. Ini sudah matang, mau aku sajikan di piring saji. Dan ini dia masakan kita kali ini, yaitu kentang sambal goreng balado. Ini enak banget, cara buatnya juga cukup mudah. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Olahan tempe memang gak ada habisnya ya. Ini olahan tempe yang benar-benar enak, bikinnya mudah dan rasanya gak kalah jauh enaknya ya. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Di sini aku udah siapin tentunya ada tempe, aku gunakan 1 papan tempe, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, kemudian aku gunakan 1 buah tomat, kemudian ada saus tiram, ada kecap manis. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kebetulan aku gunakan tempe daun, ada juga yang tempe plastik, itu menurut selera masing-masing ya. Ini kebetulan ada di tukang sayur. Dan tempenya mau aku potong-potong. Aku gunakan pisau andalanku dari Pero yang mata pisaunya benar-benar tajam ya. Untuk si tempenya sendiri dipotong melebar dulu seperti ini ya, sebelum dipotong dadu. Kemudian potong 2 seperti ini. Kita bentuk seperti dadu ya, kecil-kecil. Untuk ukurannya sendiri bisa sesuaikan lagi. Menurut aku ini sudah pas ya. Jika ingin lebih kecil lagi silahkan, monggo. Ini sudah aku potong semuanya. Ini jadi banyak banget, 1 mangkok penuh. Siapkan pan andalanku dari Tefal yang bentuknya cantik sekali. Kemudian perbumbuannya sudah aku iris semua dari bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, ada tomat.
Masukkan minyak secukupnya aja, ini untuk menggoreng si tempenya tadi ya. Jangan terlalu banyak karena akan digoreng setengah matang aja. Jangan lupa dibalik ya sesekali, jangan sampai gosong bagian bawahnya. Gunakan api sedang aja. Biasanya jika tempe sudah agak matang dia akan menyusut ya atau mengecil. Tempenya sendiri sudah kecoklatan, mau aku angkat. Masaknya jangan terlalu kering atau kriuk karena nantinya akan mau dimasak. Jadi cukup setengah matang aja. Tempenya sendiri kita tiriskan terlebih dahulu. Dan selanjutnya minyaknya ini sudah aku kurangi ya, karena untuk menumis perbumbuannya atau perbawangannya jadi dikurangin dari sisa tadi bekas goreng tempenya. Kemudian kita tumis ini bawangnya sampai benar-benar harum. Jika perbawangannya sudah harum, bisa masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi di awal. Kemudian kita aduk ini supaya tempenya ini wangi bawang ya. Ini enak banget. Kemudian aku tambahkan sedikit air. Masukkan saus tiram kurang lebih 1 atau 2 sendok makan. Tambahkan juga kecap manis. Ini kecap manisnya agak lebih banyak ya, 3 sampai 4 sendok makan. Kemudian kita aduk supaya tercampur. Tambahkan penyedap rasa atau MSG jika suka. Jika airnya sudah sedikit menyusut dan meresap ke tempenya, bisa masukkan bumbu-bumbu yang lainnya seperti irisan cabai, kemudian di sini aku juga masukkan irisan tomat. Nanti si tomatnya sendiri dia akan mengeluarkan sedikit air lagi ya teman-teman. Jadi kita masak agak lamaan supaya si tempe dan bumbunya itu tanak ya. Jadi nggak mudah basi. Dan ini dia menurut aku sudah oke dan rasanya juga sudah pas. Ini mau aku angkat dan siap disajikan ya. Ini rasanya enak banget dan cara buatnya juga mudah. Aku siapin piring dulu. Terlihat ya dari teksturnya sendiri memang benar-benar meresap ya si kecapnya itu sendiri. Dan ini dia masakan kita hari ini, yaitu oseng tempe basah yang rasanya enak dan cara buatnya cukup mudah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Bosen dengan olahan kentang di balado? Dimasak gini aja, dijamin nagih dan cara buatnya cukup mudah. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Aku udah siapin kentang yang sudah aku kupas, kurang lebih 800 gram karena tadi 1 kilo sudah aku kurangin ya. Kemudian perbumbuannya di sini aku udah siapin, ada cabai hijau, ada cabai keriting, ada cabai rawit, ada perbawangan juga, bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay. Kemudian ada daun salam, lengkuas, garam, kaldu bubuk, kemudian ada gula pasir. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kentangnya mau aku potong-potong seperti ini ya, dadu aja. Tapi menurut selera kalian, jika ingin mau lebih besar lagi silahkan. Atau mau diiris tipis-tipis, sesuaikan dengan selera kalian ya. Kemudian ditaruh di wadah seperti ini. Ini kentangnya sudah aku rendam dan cuci bersih. Kenapa aku rendam dengan air? Supaya tidak menghitam ya. Lanjut lagi untuk berbawangannya. Ini bawang bombaynya aku iris-iris seperti ini. Jadi nggak ada yang dihaluskan ya. Perbawangannya juga aku iris, bawang merah, bawang putih.
Per sudah semuanya diiris dan si cabenya sudah aku potong-potong. Ini singkat aja, untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan ya. Aku mau nyalakan api dan siapkan pan. Lalu aku mau tuang minyak sayur. Ini secukupnya aja karena untuk menggoreng si kentangnya. Kita tunggu sampai panas. Jika sudah agak panas bisa masukkan irisan kentangnya. Kentangnya aku goreng ya. Ini sampai matang aja, nggak terlalu kering. Jangan lupa kita balik, kita aduk supaya matangnya merata. Jika sudah matang dan agak kecoklatan bisa kita angkat gunakan serokan. Ini kayaknya aku serokannya agak kebesaran ya, agak susah. Mau aku ganti dengan serokan kecil supaya lebih mudah lagi. Dan ini sudah aku ganti ya, pakai tirisan minyak yang lebih kecil, jadi lebih mudah lagi untuk angkatnya. Aku lanjut lagi untuk goreng kentangnya. Ini sisanya tadi, jadi kita goreng semuanya. Untuk kentangnya sendiri jika sudah matang dia agak menyusut ya. Jika kentangnya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Kentangnya sudah digoreng semuanya, kemudian aku lanjut lagi, aku siapin minyak secukupnya untuk menggoreng perbawangannya. Ini bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay aku gunakan setengah. Kita goreng sampai benar-benar bawangnya harum. Untuk apinya bisa dikecilin, jangan terlalu besar, nanti takutnya cepat gosong. Jika perbawangannya sudah wangi dan sudah layu seperti ini, bisa masukkan irisan cabenya. Aku di sini gunakan cabai rawit ya, sedikit agar lebih pedas lagi. Karena untuk cabai hijaunya sendiri nggak terlalu pedas. Ini kita aduk sampai percabaiannya juga layu. Jika cabenya sudah layu, bisa masukkan bumbu yang lain seperti daun salam, lengkuas, garam, penyedap rasa, kemudian gula pasir. Kita aduk lagi. Masukkan kentang yang sudah kita goreng. Karena kentangnya di sini sudah matang sebelumnya, jadi kita masak sebentar aja, nggak usah lama-lama, cukup tercampur aja semua perbumbuannya. Dan di sini aku menambahkan sedikit saus tiram, kurang lebih 1 sendok makan supaya lebih gurih lagi masakannya. Kita aduk lagi supaya tercampur. Sebelum kita angkat, jangan lupa dikoreksi rasa. Ini tadi aku udah koreksi rasa, rasanya sudah pas dan ini siap aku angkat dan siap aku sajikan. Untuk daun salam dan lengkuasnya bisa kita ambil. Dan ini dia masakan kita hari ini, yaitu oseng kentang. Rasanya enak, gurih, cara buatnya pun cukup mudah. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.